竟能一线斩我！死了！冰封，念玉水术。啊，这。 你所有的亲人杀死，等我废了你，小野种！Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, kebetulan di part 73 hari ini kita semua bakal menyaksikan pertarungan si Pei Tian yang sangat sengit guys melawan si Yao Ling. Siapakah yang bakal menang dalam pertarungan ini? Jikalau berdasarkan part kemarin, kita semua sudah melihat Pei Tian itu bertarung dengan salah satu anak buahnya Yao Ling. Tapi tentu abang kita lebih kuat, mempaskan anak buahnya dan menghajar mereka, membuat Yao Ling menjadi semakin murka, sampai memanggil anak buahnya untuk serius dan membantai Pei Tian secepat mungkin. Alhasil anak buahnya pun memadatkan kekuatan dan memanggil sebuah sayap mengeluarkan aura yang sungguh menyeramkan. Menyaksikan itu, Fuxin yang tadinya berniat ingin membantu Pei Tian, tapi Pei Tian malah menolak. Malah dia meminta bantuan kepada Ling Er untuk meminjamkannya kekuatan. Alhasil sekarang Pei Tian mengeluarkan aura yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Anak buah Yao Ling melancarkan ribuan pedang yang langsung menerjang guys. Tapi Pei Tian membalas dengan pedang besar sehingga terjadilah pertarungan yang super sengit. Anak buah Yao Ling terkena serangan telak, dia pun meninggoy di tempat. Dan kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah melihat kekuatan Pei Tian sangat kuat membuat semua orang auto terkejut bukan main. Tidak menyangka pemuda satu ini bisa sekuat itu. Yao Ling yang berada di sana auto kesal. Berani-beraninya Pei Tian membantai anak buahnya guys. Tapi semua ancaman itu tidak membuat Pei Tian gentar. Malahan dia menegaskan, sekarang giliranlah Yao Ling yang akan dia bantai. Sekarang wujudnya Pei Tian sudah sedikit berubah seperti manusia setengah peri. Anak buahnya yang masih hidup pun emosi guys mendengar perkataan itu. Alhasil Pei Tian menyuruh Meiya untuk menghadapinya supaya tidak ada lagi yang mengganggu. Jadi anak buah dilawan oleh Meiya sementara bosnya Pei Tian lawan. 竟能一线斩我！ 死了！ Dengan senang hati, Meiya melesat maju dan pertarungan sengit pun terjadi di atas arena. Tidak lupa Pei Tian menegaskan dia akan membalaskan perbuatan yang sudah Yao Ling perbuat di keluarga Sunya dulu. Yao Ling pun mengeluarkan senjata pedangnya, berniat menunjukkan seberapa besarkah perbedaan kekuatan di antara mereka. Gak lama dari itu, akhirnya kedua orang ini maju dan bertarung guys. Pertarungan mereka sungguh sengit, masing-masing saling menghindar serangan musuhnya. Mereka juga bertukar pukulan dan beradu pedang. Tapi sampai saat ini, kedua orang ini masih belum ada yang terluka. Pei Tian pun mulai menggunakan teknik ular es giok miliknya dan melancarkan serangan. Tapi ular itu dengan mudah dihancurkan oleh Yao Ling. Serangan yang hancur membuat Pei Tian tercipta celah. Dia pun langsung menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan Yao Ling. 冰封，念玉水术。 Para tetua lain terkejut bukan main. Pei Tian ini mirip seperti monster guys, kuat sekali. Mereka menduga nggak ada lagi yang berani menantang status keluarga Su mulai saat ini. Karena buktinya saja Yao Ling bisa dikalahkan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba es yang di tubuhnya Yao Ling itu mulai retak guys. Dan akhirnya semua es yang ada di tubuhnya itu dihancurkan. Dia kesal bukan main, mengeluarkan sebuah sayap serta melancarkan serangan. Pei Tian yang tidak takut juga maju. Mereka pun kembali melanjutkan pertarungan di atas arena. Sampai saat ini pertarungan mereka masihlah sungguh sengit. Hanya beradu pukulan dan tidak ada yang terluka.
Berbeda sama pertarungannya Meiya dengan anak buahnya Yao Ling. Anak buahnya Yao Ling kelihatan tidak diuntungkan dan Meiya lebih unggul. Sialnya lagi, dia membeku terkena tekniknya Pei Tian guys. Ada kesempatan Meiya menebasnya dan membantainya di tempat, membuat para tetua kembali terpukau akan kekuatannya Meiya. Jadi cantik kuat nih. Melihat kedua anak buahnya sudah dibantai habis, Yao Ling auto sedih. Selain sedih, dirinya murka bukan main. Berani sekali kedua anak buah kesayangannya dibantai habis. Dia pun memadatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Aura yang dipancarkan juga semakin kuat, menyerap kekuatan langit serta memanggil sebuah pedang berwarna ungu. Pei Tian menduga itu pastilah pedang yang sangat kuat. Benar saja. Sekalinya Yao Ling melesatkan tebasan-tebasan pedang itu begitu cepat, membuat Pei Tian cukup kaget. Untungnya masih bisa dia hindari dan maju menghampiri. Terjadilah pertarungan di atas langit, adu kekuatan pedang terus terjadi. Tapi sial, kelihatannya Yao Ling lebih kuat guys, bahkan menghempaskan Pei Tian dan menyerangnya secara beruntun. Yang hanya bisa dilakukan oleh Pei Tian sekarang cuma membentuk sebuah pelindung dan berusaha supaya dia tidak terkena serangan. Tapi nyatanya daya serangan Yao Ling semakin lama itu semakin kuat, sampai-sampai membuat Pei Tian kewalahan dan pedangnya patah. Waduh, gawat nih. Sang ayah yang menyaksikan itu sangat khawatir melihat anaknya yang terpojok. Berbeda sama Yao Ling, dia tidak akan memberikan ampun, kembali melancarkan kekuatan pedangnya, membuatnya menjadi lebih besar dan dilesatkan ke arah Pei Tian. Pei Tian hanya bisa membentuk pelindung untuk menangkal dari kekuatan serangan ini. Yao Ling yang terus menambah daya serangannya dan akan menunjukkan konsekuensinya karena si Pei Tian sudah berani menantangnya. Dia bakal membantai semua keluarga Su guys dari muka bumi ini. Pei Tian yang kesulitan tidak bisa membalas. Yao Ling mengangkat pedang besarnya dan menghempaskannya ke arah Pei Tian untuk menghancurkan pelindungnya. Tapi kalian jangan lupa, di sini masih ada Ling Er. Dia meminta bantuan Ling Er untuk meminjamkan kekuatannya kembali sehingga tuar. Ledakan besar pun terjadi di atas arena. Saking kuatnya kekuatan Yao Ling, membuat area di atas arena itu berubah menjadi penuh akan kebakaran guys. Para tetua yang berada di sana bersorak keras. Akhirnya gangguan dari keluarga Su pun sudah musnah. Yao Ling juga ikut tertawa dong, menegaskan tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkannya karena Pei Tian sudah meninggoy. Tapi apa yang terjadi? Gak lama dari itu, Pei Tian muncul dari tengah arena. Tubuhnya melancarkan aura yang tidak biasa guys, bahkan sekarang memiliki sayap api dan es. Jelas membuat para tetua yang tadinya senang, sekarang malah terkejut. Gak cuma itu, Pei Tian mengeluarkan pedang emas untuk bertarung. Yao Ling di satu sisi terkejut. Sebenarnya Pei Tian menyembunyikan banyak sekali kartu traf atau teknik rahasia guys, tetapi masih harus bertarung sampai meninggoy. Pei Tian memadatkan kekuatan pedangnya. Dia berhasil menghempaskan Yao Ling, berusaha menahan serangannya. Gak cuma itu, dia juga membalas. Kali ini Pei Tian yang menyerangnya secara beruntun, membuat Yao Ling mencoba bertahan. Gantian nih guys. Semua pelindung milik Yao Ling hasilnya tidak ada gunanya. Tetap saja terhempas karena serangan Pei Tian yang ternyata lebih kuat. Tidak mau menyerah, dia masih mencoba menyerang Pei Tian dengan tebasan-tebasan pedang. Tapi itu tidak membuat Pei Tian terganggu sedikit pun. Dia malah terus melancarkan serangan dan menebasnya secara bertubi-tubi. Melihat ada kesempatan, Pei Tian memadatkan kekuatan pedang, menyerang Yao Ling dengan seluruh kekuatan, sehingga tuar. Serangan maksimal berhasil mengenai talaksi Yao Ling, membuat dia terhempas jatuh ke arena guys. Ini namanya Pei Tian mode super nih.
Untuk pertama kalinya kita melihat Pei Tian dalam mode ini ya guys. Tetapi ini semua tidak bisa terjadi kalau semisal tidak ada Sealing Earth. So jangan kemana-mana dulu dong. Coba kita lihat di bagai spoiler kira-kira apa yang terjadi di part 74 mendatang. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat ada seorang misterius yang tertangkap oleh Pei Tian di kediamannya guys. Ternyata orang ini pengen menangkap Pei Tian atas perintah dari sang pemilik lembah. Jelas itu membuat Pei Tian terkejut. Apa tujuannya nih? Kenapa si pemilik lembah ingin menangkapnya? Ternyata sang pemilik lembah ingin memaksa Pei Tian untuk memurnikan sebuah pil. Jadi ceritanya mereka memiliki bahan yang sangat langka dan enggak ada yang bisa memurnikannya guys. Ini maksudnya baik atau jahat nih? Sepertinya ini berasal dari lembah pengobatan karena mereka kan memiliki pil. Kita tunggu lagi di part 74 Supreme Alchemy atau Tantau Cecun. Di hari biasa, satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.